Selamat malam semuanya, ya ini Iftok edisi 23 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Iftok edisi terakhir, edisi 22 Desember ya. Ada 4 atau 5 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi silakan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin berikan update terkait promo New Year Program. Untuk NYP25 ini masih tersisa ya, untuk PIR 4, kemudian PIRS masih utuh 5, Private Trading Room tersisa 3, dan Bull Hunter juga tersisa 3. Namun ini data yang tidak update ya, terakhir diupdate jam 5 sore tadi ya. Jadi untuk lebih baiknya Anda bertanya dulu ke admin ya saat registrasi ya melalui WA. Oke, kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG rebound cukup signifikan 1,6% sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm maupun di F-Talk kemarin, bahwa potensi IHSG adalah rebound ya, dengan target di 7100 yang mana hari ini sudah tercapai, hampir tercapai 7090-an, mungkin besok akan tercapai. Kemudian target selanjutnya berada di 7300 yang memungkinkan untuk dicapai sebelum pergantian tahun ya. Semoga nanti sesuai dengan prediksi dan kuartal 1 kita bisa melihat IHSG melanjutkan wave 5. Baik, kita masuk ke pembahasan saham, langsung ke saham ya. Mohon arahannya swing untuk BRIS, berapa TP1 dan TP2-nya. Oke, kita langsung akan melihat berapa targetnya ya BRIS. Oke, kita lihat dari sini BRIS ini sekarang ini sedang dalam tren koreksi ya, dan sedang pullback ya. Jadi ini adalah tren koreksinya, sehingga kita akan melihat target masih di dalam tren turun yang ini ya. Nah, target sudah tercapai ya, target 1 di 2740 itu adalah target terdekat. Kemudian target yang kedua hampir tercapai di 2840. Untuk ruang naik yang lebih tinggi mungkin di 2920 ya. Jadi memang untuk saat ini misalkan baru mau entry, sedikit sudah terlalu tinggi ya untuk swing ya. Ini potensi upside yang tersisa sekitar 1 sampai dengan 3 atau 4%. Jadi alangkah baiknya tunggu breakout ya. Kalau tidak ya misalkan ada turun lagi di 2740 atau 2670, itu bisa dilakukan buy on weakness. Izin bertanya untuk saham JTPE, apakah layak invest, dan jika mau entry, apakah harga sekarang sudah cukup menarik untuk melakukan akumulasi? Sepertinya sudah kami bahas ya, kalau tidak salah, untuk JTPE sudah bahas pada November. Oke, kita update lagi ya, ini kita bahas. Kalau Anda mau melihat pembahasan investasi, Anda bisa lihat di F-Talk sebelumnya ya. Anda bisa cari di Telegram, kemudian mengetikkan kode sahamnya ya. Seperti JTPE ini kita sudah bahas di pembahasan edisi 10 November ya. Ini ya. Tapi kita coba lihat pembahasan di bulan ini seperti apa perkembangannya, karena harganya pasti akan berubah ya. Oke, untuk fundamental terlebih dahulu kita akan lihat fundamentalnya apakah layak gitu ya. Kita akan coba ulangi. Oke. Dari sisi pertumbuhannya sangat baik ya beberapa tahun terakhir ini, namun di tahun 2024 ini mengalami koreksi yang lumayan signifikan. Dari revenue maupun dari laba terjadi penurunan yang cukup signifikan, bahkan ini turun sampai dengan 41%. Dengan penurunan ini saya rasa JTPE secara pertumbuhan sebenarnya sangat wajar terjadi penurunan, dan secara laba profitabilitas pun masih terjaga ya. Jadi fundamental itu bisa mengalami koreksi jika memang kinerjanya di periode sebelumnya terlalu tinggi. Mungkin di tahun selanjutnya bisa mengalami yang namanya koreksi, dan koreksi ini masih koreksi yang wajar gitu ya. Jadi masih like invest ya, menurut saya masih fundamentalnya masih bagus. Kemudian untuk harga sahamnya sendiri
dengan fundamental yang tadi kita bahas memang sudah terrefleksi ya, harga sahamnya sudah naik cukup tinggi dan saat ini sudah merefleksikan fundamental yang sedang koreksi atau ya bisa dikatakan sudah pada klimaks pertumbuhan. Nah, ini secara teknikal memungkinkan untuk saham ini turun ya di bawah 200 sampai dengan mungkin di 180-an. Jadi untuk investing sembari menunggu koreksi fundamentalnya, Anda bisa menunggu harga sahamnya turun lagi. Gitu kira-kira ya. Izin bertanya, apakah BNGA layak untuk invest jangka panjang? Punya average 2000, apakah sebaiknya cut loss atau hold? Terima kasih, sehat selalu Pak Yev. Oke. Untuk BNGA ini layak invest ya, tapi kalau harganya di atas 2000 kemungkinan ini terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Kalau misalkan di harga saat ini cukup ideal karena berada di support ya. Kalau misalkan Anda mungkin alokasinya masih di bawah target, misalkan masih bisa nambah di harga saat ini relatif di harga yang cukup ideal ya untuk menambah posisi karena sudah di area yang bisa dikatakan support kuat ya. Ini adalah support yang dalam setahun terakhir dipertahankan ya. Kalau ini turun lebih dalam dari sini ini lebih baik lagi. Misalkan kita akan lihat di EMA 60 ya, untuk monthly itu berada di 1400. Nah, misalkan Anda memiliki alokasi yang bisa dikatakan tidak terlalu besar, itu untuk BNGA ini target alokasi paling maksimalnya, kita lihat dulu ya. Ini maksimal bisa 20 PV ya. Jadi misalkan Anda punya 5 PV atau 10 PV gitu ya. Anda bisa dengan harga 2000 ya, Anda bisa menambah posisi ya di harga saat ini mungkin menambah 2 sampai dengan 5 PV. Kalau dia turun lagi di 1500 ke bawah gitu Anda bisa maksimalkan sampai dengan 20 PV. Tapi sekali lagi karena di sini tidak ada informasi Anda punya berapa PV ya, kita tidak bisa memberikan saran. Misalkan Anda member peer, Anda bisa konsultasi untuk terkait berapa banyak Anda bisa tambah ya. Gitu. Kita lanjut. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Pak. Mohon analisanya untuk outlook IHSG di tahun 2025 seperti apa? Potensi kenaikannya dan penurunannya. Terima kasih untuk pencerahan dan edukasinya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah. Amin. Gini ya. Jadi untuk outlook itu seperti tahun lalu kita sampaikan di tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu masih beberapa hari lagi dan tadi sore saya masih melihat beberapa draft yang masuk ya dan belum selesai ya, belum selesai karena ada perubahan-perubahan yang terjadi di kuartal 4 ini, baik itu dari kebijakan maupun dari sektoral yang berubah. Kita harus merevisi beberapa skenario ya, skenario tahun depan. Untuk terkait IHSG masih sama ya, untuk IHSG secara umum kuartal 1 itu masih berpotensi untuk bullish, kemudian di kuartal 2 baru akan terjadi koreksi karena nanti kemungkinan besar akan ada rilis kinerja tahun 2024 yang akan dirilis ya. Dan kinerjanya kemungkinan secara overall tidak akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, beberapa saham yang kita sudah lihat seperti saham perbankan ya, seperti BRI sudah kami review di kuartal 3 terakhir kemarin. Terjadi pelambatan pertumbuhan. Nah, itu salah satunya sudah terlihat dan juga ditambah nanti beberapa variabel tambahan ya terkait kebijakan pemerintah yang baru. Nanti kita akan sampaikan karena tahun 2024 ini kan ada pergantian pemerintahan ya. Jadi kita perlu melakukan ya observasi yang lebih mendalam terkait kebijakan-kebijakan yang berpotensi akan diambil dan juga yang sudah diambil itu akan seperti apa dampaknya gitu ya. Nanti kita akan sampaikan khusus untuk member peers, nanti kita akan sampaikan secara tertulis jadi Anda bisa baca dengan detail seperti apa, tapi nanti kita akan sampaikan juga di F-Talk ini mungkin secara gratis ya. Gitu, tunggu saja nanti akan ada di F-Talk edisi spesial seperti tahun lalu. Oke. Avia untuk invest apakah layak, kira-kira harga terbaik untuk masuk di berapa? Terima kasih Om Yev. Sama-sama. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu fundamentalnya. Ini juga pernah kita bahas ya. Saham ini walaupun trennya turun, secara fundamental layak invest ya. Gitu. Dari sisi pertumbuhan memang terjadi koreksi ya di tahun 2024 ini terakhir terjadi koreksi tipis ya, dan ini masih bisa dikatakan
koreksi wajar. Sedangkan harga sahamnya turun ya. Artinya apa? Tidak sejalan dengan fundamentalnya. Sebagai investor ya ini merupakan peluang ya, kalau kita bicara penurunan yang terjadi ini tidak sejalan dengan kinerja fundamental gitu ya. Itu selalu saya sampaikan bahwa investor itu ya harusnya berani masuk di saham-saham yang belum naik ya gitu. Dan takut ketika saham itu sudah naik. Itu yang kami selalu sampaikan gitu ya. Kalau trading nah beda lagi ya. Jadi kalau misalkan kita investasi lalu kita melihat fundamentalnya itu memang benar-benar layak secara fundamental dan kita sudah perhitungkan kelayakannya ya, kemudian kita diberikan penurunan harga saham, artinya kita dapat diskon dong gitu ya. Ya menurut saya ini masih sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Secara pertumbuhan oke, secara profit juga oke. Ini kita tidak ada kepentingan karena kita tidak ada rekomendasi saham ini juga ya di layanan kami, maupun saya juga nggak punya saham ini, tapi saya jujur apa adanya yang ada di sini ya, marginnya bagus ya dan konsisten ya, kita harus sampaikan apa adanya ya gitu. Oke, sudah saya bahas semua apa yang ada. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Jangan lupa apabila Anda ingin join layanan kami, Anda bisa memanfaatkan promo terakhir di tahun ini sebelum tahun depan ada perubahan ya, perubahan harga. Link ada di deskripsi, silahkan apabila Anda berminat, dan sebelum melakukan pendaftaran Anda bisa bertanya terkait kuota yang saat ini ya. Takutnya tadi sudah sold out atau sudah habis. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.